salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi nyantuk punya dalam fikih masalah jid tinggal jamaah dengan keodoran-keodoran. Kau je ya. Jid tinggal jamaah punya odor-odor. Tah jina hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam hikmah yang ke-25 Jadi ikut kalau ni pegah bak katanya bahawa udip dalam dunianya hanya terlepas daripada kekeruhan-kekeruhan, masalah-masalah, tidak sunyi daripada sesuatu yang hanya sejalan dengan kemauan tanya. Nyai likut oleh pegah bahawa tanya udip dalam dunianya han sunyi ataupun han terlepas daripada kekeruhan ataupun yang han sejalan dengan keinginan tanya. Pasti nak akan lihat temung ada kamu deh boleh lewat je mana ada deh kamu deh kau ni apa akan kita jumpai dalam hidup dalam dunia ini. Yan. Namun kitanya sebagai makhluk kan punya harapan, mempunyai akal pikiran, mempunyai hati dan perasaan, juga mempunyai cita-cita, maksud yang suci menjadi dipandang baik oleh akal dan perasaan kita. Kemudian ditanya, walaupun tak temung kekeruhan, kendala-kendala dalam hidupnya, han mestina kendala-kendalanya. Tapi tanya sebagai makhluk kena perasaan hati, kepengen cita-cita tanya terus pu yang punya bagian pemerintah yang honor, berdiangkat kau ni. Yang bagian dia bagah dia akad mandu menalah kira-kira, tapi han dia akad yang kadang-kadang jak oblang berteruh hasil lagi hun, tapi han terus dah target 20 boh tem han terus 20 boh tem dalam tiranti umpama menan nah kegelisahan walaupun ke perasaan tanya lagi nyan maka menan bagaimana kita akan sampai kepada tujuan dan cita-cita tercapai dengan segera. Jadi kiban cara cita-cita kitanya, tujuan kitanya boleh tercapai dengan segera, di mana dengannya kita merasa bahagia untuk mengetahui jalannya. Jadi ketika terus tanya, itanya akan merasakan kebahagiaan. Maka dalam kalam hikmah yang ke-25-nya kita simpulkan bahawa mengenai kebahagiaan yang hakiki adalah tawakal dan kembali kepada Allah. Tanya karena sifat tawakal, nyan kata rumpuk kebahagiaan yang hakiki. Boh atra nyan yang tahun terus atau hana terus. Kamanan. Jadi ketika sesuatu yang kita inginkan kita tidak tawakal, nyo akan menjadi dilema besar. Ketika dilema besar, sangsang han bahagia. Sehingga tak lah kesimpulan mukru'ab masalah kru'ab ketamsilan. Selalu cemburut, nyan lagi-lagi hana senang terhadap takdir Allah. Memang gak nyan muka mukru'ab habis-habis kibanku memang waan yang lain. Kan? Jadi kiban cara, maka tajuk kesimpulan kalam hikmahnya secara judul je, kebahagiaan yang hakikinya adalah hanya tawakal dan kembali kepada Allah. Ketika kita nyokan tawakal, ada yang tahun le kita nyohan terus. Nyantanya tetap merasakan kebahagiaan. Maka dalam halnya, Syekh Ibn Athaillah merumuskan masalahnya dalam kalam hikmah beliau yang ke-25. Ma tawakkafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala yatayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawakkafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Tidak akan terhenti suatu jalan apabila Anda menuntutnya ataupun menghasilkannya dengan Tuhan Anda. Jadi terkendala cita-cita tanya, hut ketanya, menyelai ketanya, tak tuntut, tak hasil berbarengan dengan rasa tawakal kepada Allah. Dan tidak akan mudah suatu tujuan jika Anda mencarinya dengan diri Anda. Tidro tu. Nya tikilas le. Jadi nya ingat.
ma tawakkafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Tidak akan terhenti, han akan metun program getanyo menyetanyo tak setet programnya benar Allah habis-habis saja getanyo. Tawakal tak perlu. Dan tidak akan wala yatayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Dan tidak akan mudah suatu tujuan jika anda mencarinya dengan diri anda. Tajak kero hana rasa tawakal ke Allah ambil upi. Nyang kok tulit. Tajak laut menanti. Tak pegak nyari pampu cukup lagak tapi hana rasa tawakal. Nyan kok payah dah rempok kadang-kadang. Nyan sekilas. Dijelaskan ini orang kita. Jadi di antara kalam hikmahnya mengandung makna umpama mano. Segala cita-cita yang nalam hati, artinya cita-cita yang baik, tidak akan sampai tanpa ada usaha. Tak cita-cita yang gad hanakan truh mia hana ta usaha. Berusaha untuk menghasilkan cita-cita itu. Apabila kita ingin supaya berhasil dengan mudah, hendaklah di samping usaha itu kita harus berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mia kurang Aceh bermutungkat macam apa. Mia perle kena berhasil. Yakni hati kita tidak lupa kepadanya. Mudah-mudahan dia mengizinkan, artinya Allah mengizinkan tercapainya maksud dan tujuan kita itu. Yang kata boh. Tetapi apabila kita mencapai cita-cita itu dengan semata-mata berpegang kepada kepandaian kita. Itanya nenek hud, bujut ke pulan, ke doktor, ke jaksa, ke nyo, ke jih. Mengandal dengan IP yang raya. Mengandal dengan orang tua kita, orang hebat. Kemenan? Nah, mengandal dengan pulan-pulan. Nah. Kesungguhan dan ketekunan kita kok jemot ijak macam-macam. Yakni hati kita lupa dan lalai kepada Allah. Maka yakinlah bahwa akan timbul di sana-sini kesulitan-kesulitan, kemacetan-kemacetan dan kesukaran-kesukaran. Dalam hal ini sama saja tidak ada perbedaan tentang maksud dan cita-cita, apakah sifatnya keagamaan atau keduniawian yang membawa kepada kebaikan. Tanya untuk tak anda lihat keluarga kita orang hebat, puraikan deking, katanya deking, mengandalkan kita rajin, patuh macam-macam. Hana berbarengan, bahkan kita hati katanya tua ke Allah, lalai ke Allah ke mana? Sampai ikun padung, 200 le, ilake 150, 200 ku bayu. Kan biasa menanya contoh umum. Nyo syarat anak bapak bermena mengandalkan harta 150, 200 ku bayu. Maka tidak heran ada orang yang memang tak punya uang sepeser pun bisa lewat. Karena tawakal benar. Nah. Yang tak boh. Kemudian arti mengejar cita-cita. Karena benar. Apabila tidak akan terhenti suatu tujuan, Anda menghasilkannya dengan Tuhan Anda. Jadi arti mengejar cita-cita dengan Allah Ta'ala ialah menyandarkan diri kita kepadanya. Tegasnya menyerahkan segala sesuatu kepada Dia demi untuk mudah mencapai maksud dan tujuan. Nah, jadi maksud mengejar cita-citanya tak sadidro ke Allah. Benar tawakal benar. Bu yang terbubut. Maka untuk itu dapat kita dapat tidak harus ada pada kita 3 syarat. Untuk itu tak dapat tidak harus ada pada kita 3 syarat. Menan supaya getanya benar tawakal tapi pu yang terneut. Hanjut han bak tanya na heboh macam. Hanjut han bak diri tanya benar heboh macam. Yang pertama at-tafwidu fil murad. Iban makna menyerahkan kepada Allah maksud dan tujuan atau cita-cita yang kita tekadkan. Terserah pada Allah. Tugas laksanakan, pu syarat selesaikan. Tafwid fil murad artinya menyerahkan kepada Allah maksud dan tujuan kitanya yang kitanya tekadkan. Serahkanlah kepada Allah maksud dan tujuan kita apakah baik di sisi Allah atau tidak. Jika baik padanya semoga disampaikan olehnya, dan jika tidak maka tidak. Hendaklah kita lepaskan diri kita dan hati kita dalam
menentukan pilihan dan kita serahkan kepada Allah. Meskipun kita berusaha untuk mencapai tujuan yang kita maksud. Jadi mana? Kiban cara putra yang tahut nyan begat ba Allah. Jadi kan gat ba tanya mendong. Karena ketika tanya laki atranyan hanagat ba Allah atranya hanan nabi. Atranya tanya betahut Allah juga benehut. Ketika Allah hananehut tanya sagai tahut tapi but zit yang nada rempok tok hek. Okey contoh jam ai ba kalam hikmah yang awal masalah rezeki. Tanya hai tem reknan tapi dapat apa-apa kan nah cerita motor-motor hidup nanehun. Bet tak karat. Tapi jaga-jaga becut-becut. Nah. Nyan tafwid fil murad artinya tak serahkan ubina maksud ditanya. Yang kedua, at-tawakkulu fi tahsil, menyerahkan kepada Allah bagaimana menghasilkan maksud cita-cita. Nah. Tawakal fi tahsil, tak serahkan pakiban maksudnya menom tadi. Meskipun kita tak berusaha dengan tenaga dan jalan yang kita hadapi, tetapi hati kita menyerahkan kepada Allah. Semoga memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana sebaiknya mencapai maksud dan tujuan kita. Baik mana? Ketika kita tak nak petroh hut, bumuno, sehingga terkorbankanlah kewajiban-kewajiban yang mesti kita laksanakan. Tabuh contoh dalam bicara rezeki. Nyobu merempok sekian tapi tak paksa. Ketika tak paksa bahkan tergadaikan, tertinggal kewajiban-kewajiban. Nanti masalah semayang umpama kan. Nyan hana ke tawakal fi tahsil, terserahkan diri pada maksud. Berarti ka poh simpoh limong ka hana rezeki. Nyo semayang nyule bek le takarat. Ka kamu holek ka? Bek le takarat. Nyo memang mana kejadian lapangan. Nyo beruh mentiaretan. Nyo hana tak karat. Nah. Nyo benar hidup tawakal ada nyo BO. Arti tak semayang le. Mungkin tak leh tak semayang nak cara lain. Hana gebi dengan cara minta rezeki na urang bersedekah. Katanya. Ada kala na urang ajuk lain. Ada kala tengah pek-pek tak ka cair BLT. Kan yang cara lain. Umpama tak minta rezeki kapoh sekian. Kamu faham tak? Kapoh sekian hana terus lem tanya. Nyan tawakal fi tahsil, tak serahkan diri bak maksud. Jadi biar tak paksakan. Mam ya contoh kita yang bodoh. Kapoh limang mesti hari hana merempok. Tetap puput le semayang. Tawakal kiban mungkin. Nyoba aku semayang, liu aku semayang nalain gebila Allah. Oh hang gebira ku minta kawat dari bunuh bengau hang gebinan. Kadang nalain. Tiba-tiba kena kejadian bro minta mang banking. Kena ada kejadian alhamdulillah. Allah pinatuh je pulan. Adapun na lagut bro dah bublo ka terus bro. Hai muka ojek. Kamu apa? Yang kenyan tawakal fi tahsil. Kampak mari. Nyan mek ne labuh ju. Nyan nyaring. Galai. Kamu oleh mentu dia kan. Jadi je hata wajib ben pegah meno. Tunggu mun hari kalau na. Yang kenyo gi purno tawakal fi tahsil lah. Bak maksud meno. Jadi tak semayang ni leh. Umpama yang nya kalau semayang. Jadi ketika lihat semayang mungkin gebi jalur lain. Dia tak perasa aja. Gimana perasa? Tak perasa loh. Kadang-kadang tengah memang tengah sempit hal. Nya mia tajuk ba masalah ponoronyan bek semayang wate kam mencupit. Nyan sabo cara semayang ah. Ke masalahnya mia lagian model nyan bahagian daripada tawakal tit. Tapi kadang-kadang motivasi. Engko. Nyan bahagian daripada tawakal. Motivasi kan untuk sembahyang jemaah kadang-kadang. Nah. Jemaah dulu kayak tak dengar bang mulai itu mudah tu. Tapi mia lam tinjauan tasawuf hanaget lagi nyan. Kanya orang kan pegang. Berarti dia mengharapkan ketika sudah terjepit, ketika tenang hana tinggal lagi kan. Sedangkan yang niu awai, boh tenang boh sepet, ber lagi nyan. Nyanyo kan kata tak ber. Dah tahu karena ada pegang orang nyan. Boh tenang, oh ya mungkin apa doy kayak nyan. Atau kata susah kadu tu benjin. Nyan kamu tahu kan? Nyan yang kedua yang benar nyan.
Jadi bek tak paksa. Bek tak lebuh je le. Ha. Kan, nyo gi stop le. Kan kedua. Kan. Nyo nak pekat riwayat ini. Tawakal demi untuk sampai kepada tujuan dan cita-cita. Nah, wasiat Luqmanul Hakim kepada anak ke. Pura nekeun. Wa minal iman billahi azza wa jalla atawakkulu ala Allah. Fa inna tawakkula ala Allahi yuhibbul abda. Wa inna tafwidha ila Allahi min hadiyillah. Wa bihada'illahi yuwafiqul abdu ridwan Allahi. Wa bimuwafaqati ridwanillahi yastaujibul abdu karamatallahi. Dan dari keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adanya tawakal, dari iman. Wa minal iman billahi Azza wa Jalla. Dari keimanan kepada Allah Ta'ala adanya tawakal kepada Allah. Dari keimanan adanya tawakal. Karena sesungguhnya bertawakal kepada Allah membawa cinta Allah kepada hamba. Bertawakal kepada Allah membawa cinta Allah kepada hamba. Tanya nak tawakal ke Allah yang membawakan kepada Allah cinta kepada hamba. Dan sesungguhnya menyerahkan diri kepada Allah adalah datang dari petunjuknya. Tak serahkan terus petunjuk. Hai salah tabah ke benar nak tu masjid. Kadang kan merempak orang lain nyo nak jawab tau. Karena merempak di masjid. Nah. Dan dengan petunjuk Allah itu bersesuaian si hamba dengan keridaan Allah Ta'ala. Berarti membawa si hamba itu dengan pasti kepada kemuliaan yang dikaruniai Allah. Iman tawakal. Ketika tawakal, yang membawa kepada cinta Allah. Jadi wasiat Luqmanul Hakimnya kepada anak ke, menerangkan kepada kitanya dengan jelas bahwa pokok utama Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya apabila si hamba itu bertawakal kepadanya. Nyo ingat. Jadi pokok daripada wasiatnya Allah Taala mencintai si roh hamba apabila si hamba itu bertawakal kepadanya. Menyerah diri kepadanya berarti hidayat dan petunjuk daripadanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepada kita, maka kita akan tawakal kepadanya. Kalau Allah Ta'ala mencintai kita, berarti dia telah meridai kita. Dan keridaan Allah adalah pangkal utama pada hamba untuk mencapai kemuliaan. Ridha Allah. Sehingga Imam Ghazali getamtilkan ridha Allahnya saban lagi yang dalam ciri. Itanya perlu tahu dia bermerempok ridha Allah. Artinya dengan ibadah tambang surga. Tapi ibadah menjadi media ataupun peranan sebagai mendapatkan ridha Allah. Maka Imam Ghazali netamselkan ridha Allahnya lagi yang dalam ciri. Punya perle yang dalam ciri itanya benar gayung. Mungkin tak ten palut. Maka gayungnya ditamsilkan seperti ibadah. Menyeperle kerida Allah berarti benar gayung. Menyeperle kepada yang dalam ciri benar gayung. Gayungnya adalah ibarat ibadah. Mungkin rida Allahnya neple kepada orang yang hendak ibadah. Maka kesimpulan menyeperle rida Allah benar ibadah. Karena mendapatkan keridaan adalah pangkal utama hamba untuk mencapai kemuliaan. Maka walau hana kaya tapi neridai udip tanya oleh Allah, udip tenang. Walau tak banding dengan orang yang samping tanya kita mangpeng kok jai. Tapi benar tanya udip berida merempok keridaan Allah. Ya, jadi pu yang dah pubut begat ba Allah. Sehingga dalam doa istikharah kan disebutkan khairul li syairul li menyayang nyan gat kelung gat ba agama long ni peto ya Allah. Menyanyan hana gat balung baik ni peto. Jadi kan gat ba tayang dang begat ba agama. Kata boh. Yang bunuh berarti nyan wasiat tajuk kesimpulan daripada wasiat Luqmanul Hakim ka. Munya bunuh yang hanjit han leboh ba tanya tafwidu fil murad. Itu menyerahkan pada maksud dan tujuan kitanya. Kemudian tawakulu fi tahsil, tawakal fi tahsil.
ta serahkan bagaimana cara untuk ta petruh tanyonya. Yang kedua, istiqamatu fit tawajjuhi. Al istiqamatu fit tawajjuhi. Betul dan tetap istiqamah, konsisten pada menghadap hati kita, hati kepada Allah dalam setiap gerak-gerik tindak tanduk kita dan apapun saja yang kita perbuat. Benar istiqamah. Bek ronyo tingat. Angkat kaya bro pegang. Bek waktu sakit baru ingat Allah. Yang ke benar istiqamah fit tawajjuh. Ada semayang aju. Walaupun tanya untuk nayang sangka, walaupun kata semayang dalam neraka ke peluk. Mana urusan? Tugas lu semayang. Tugas lu ebut. Jadi benar betul dan tetap konsisten istiqamah pada menghadap hati kita kepada Allah dalam setiap gerak-gerik kita, tindak tanduk kita dan apapun saja yang kita perbuat. Lebih-lebih dalam mengerjakan amal ibadah. Lidah, hati dan perbuatan jasmaniah kita adalah sejalan. Tegasnya ingat kepada Allah, di samping hati kita mengikuti apa yang sedang kita baca serta perbuatan yang sedang kita kerjakan. Jadi kesimpulan apabila ban heboh syaratnya, tafwid fil murad, tawakal fit tahsil, istiqamah karena bak diri kitanya, maka pastilah maksud dan tujuan cita-cita kitanya berhasil. Jadi apakah tujuan dan cita-cita kita itu berhasil atau tidak? Karena pada hakikatnya bukanlah maksud kita untuk memperoleh tujuan dan cita-cita. Tetapi hakikatnya untuk meredakan kepanasan gerak hajat pada sesuatu katanya. Kan ya? Untuk meredakan hajat katanya mantong. Untuk terhut kena. Tapi ketika nak tawakal untuk meredakan atanya mandum. Boh atanya tercapaikan atau hana. Umpama yang gabung dengan tes PMS, kan? Tes yang kat P3K. Nyan hana lagi habanya naju. Boh troh boh hana. Nya menyata kedinya kedina tawakal nyan untuk meredakan hati mentong. Dekedi hantroh si hantroh katanya. Yang dia dekehan selamanya kapan 20 tahun. Nyan kenyakan tawakal. Kepanasan gerak itu atau hajat yang kuat pada suatu itu akan hilang di samping tawakal kepada Allah. Sebab akhir daripada tawakal itu adalah ridha hati kita kepada apa yang ditakdirkan kita. Garis. Kiban kesimpulan tawakal. Beridha hati itu terhadap apapun yang ditakdirkan Allah. Boh troh ada yang tak cita-cita lektanya ataupun han. Berarti menyahana ridha hati itu lagi nyudip. Yang dalam tawakal. Karena yang hakikat dasar tawakal berida hati terhadap putra yang kagebironya. Oh gebi kaya alhamdulillah, gebi kasin alhamdulillah. Mana kira-kira. Enggak. Jadi jadi ketikanya untuk kalaulah demikian maka tepatlah seperti apa yang telah dikatakan oleh seorang ahli tasawuf yang bernama Amir bin Abdullah. Beliau berkata, setelah aku membaca 3 ayat dalam kitab suci Al-Quran, membaca dengan paham yang dalam, pengertiannya yang hakiki, maka dengan sebab arti yang terpenting dari 3 ayat itu, aku mendapat pertolongan pada memecahkan problem-problem yang aku hadapi. Ayat gamai leceh ulama ahli tasawuf. Quran surat Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu illa huwa wa iyuridaka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan kemudaratan atas Anda, tiada yang dapat membuangnya selain Dia. Dan jika nyo tarikat nyo ingat Pak Haji. Nyo Pak Haji tarikat nyo. Nyo ngapai? Terjemahan mantang ibadah tafsir jenai ibadah boleh dah baca. Jika Allah menimpakan kemudaratan atas Anda, tiada yang dapat membuangnya selain Dia, itu selain Allah. Dan jika Allah hendak mendatangkan kebajikan buat Anda gena bijroh katanya, tiada pula yang dapat menolak karunia-Nya. Hana tahu nak tun. Ketika kena bikaya, hana tahu jaluk kena bahta. Han terjaluk uji lewat bulan. Han terjaluk uji kaya kanya. Yang kenya maksud.
datang kebaikan buat anda, tiada pula yang dapat menolak karunia-Nya itu. Ia memberikan kebijakan terhadap siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pengampun lagi penyayang. Yang surat Yunus. Yang tabah lagi. Yang kedua, ayat yang kedua iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Yang tulis. Yang kalian yang amai yang kenyo tarikat gua ni. Saya dia kan merompok dalam kitab dah. Amai ju. Kiban surah Al-Baqarah 152. Faskuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Faskuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka kamu sekalian ingatlah kepadaku, supaya aku mengingatmu, dan berterima kasihlah kepadaku, dan jangan kamu menyangkal nikmatku. Artinya menyalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabilah lasyadid. Munya tak syukur ge tamah. Munya tak kufur ge ada cukup berapa ni? Nya kata apa? Yang benar hi anak mit benar bak ikan tui ketik Nabi ketik. Yang sabar tu dalam surat Hud ayat 6. Dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nya tering nak dengar ayat. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Tidak ada suatu yang merangkak, yang melata-lata merangkak di bumi, melainkan rizkinya ditanggung Allah, dan diketahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Segala yang tersebut itu termaktub di dalam kitab yang nyata. Artinya ada nama yang bergerak-gerak dalam bumonyo, rezeki ditanggung oleh Allah. Bukti ditanggung kok le nyata. Tak piara kambing, tak piara lemur, tengok tabi cula cala umpun, kadang haitim tumbun. Tapi nak binatang yang hana sobi kadang lautun Tuhan ni di. Atum lain banyak tumbun. Yang kenyo rezeki ka getang, tanggung karena aji kadang mono lambung jiu peno sagai perle. Itu mengatung bang beo kadang tumbun ni. Nyanjek rezeki ji. Orang yang di Ethiopia juga. Di mana? Di Afrika. Nyan tapi kembali kepada hakikat Allah Ta'ala han guji dia batas luar kemampuan ji. Mak tengah guji raknan, tapi hana nuji di luar batas kemampuan. Apa buat hakikat kanan? Kamu apa? Nak le jawapan. Anda je le tat. Kan yang boleh pegang heboh ayatnya. Jadi bunuh dalam surat Yunus ayat 37, kemudian Al-Baqarah 152. Kemudian ayat Hud ayat 6. Surat Hud ayat 6. Ayat ini mendorong jadi kena Syekh Buno yang ulama tasawuf untuk bersumpah kepada Allah bahawa semenjak aku membaca ayat ini aku tidak merasa susah lagi, dan dari rizkiku sebab telah dijamin oleh Allah Ta'ala, dengan demikian aku merasa lega karenanya. Kenyamanan. Jadi waktu agamanya ke tadabbur pemahaman ayatnya kayaknya hanale susah ke rezeki lah kag tanggung mandum. Yan bang. Kang. Nyo tak sambung ke yang habis di mana? Apa dum kang ni? Oh kajet no. Nyo ke tak sambung be otak. Nyo habis 3 berarti. Nyo pilih je. Kajet. Nyati nyo cok kesimpulan nyo kalau habis mentang lebo ayatnya namai. Wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji' wal ma'ab.